أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa yakum ajmain. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju ke masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita niatkan sambil menunggu sholat isya, kita akan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ikhwafillah jazakum ajmain. Sebelum kita membahas kitab Adabul Mufrad, maka perlu kita tanamkan, perlu kita bahas yang berkaitan tentang kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, yang mana para nabi dan rasul tersebut Allah Subhanahu wa taala utus dengan visi dan misi yang sama. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Visi dan misi para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi adalah menyeru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan apa? Tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus tentu saja sebagai penjelas, sebagai bayan untuk menjelaskan yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala utus sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira bagi manusia. Barang siapa yang taat kepadanya akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka bermaksiat kepadanya maka akan masuk neraka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tentang kedudukan sunnah di dalam Islam. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan faradallahu 'alan nasi ittiba'a wahyi wa sunani rasulih. Faqala fi kitabihi wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Beliau mengatakan Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi bin Sa'ib rahimahullahu taala Al-Qurashi menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti wahyunya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dalam Al-Qur'an. Wa sunani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 129, wa ba'ats fihim rasulan, dan utuslah kepada mereka seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW diutus dari kalangan orang Arab, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi manusia, dari golongan kita sendiri, dari bangsa Quraisy. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan, wal hikmah, dan hikmah di sini ditafsirkan sebagian oleh para ulama adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, kata para ulama, ittiba'us sunnah tariqu ma bainal 'abdil haqqi lillahi wa syar'ihi Allah. Yang pertama, pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang mengikuti sunnah itu sebagai farid, pembeda. Sebagai apa? Pembeda. Orang yang mengikuti sunnah sebagai pembeda. Ma bainal 'abidil haqqi, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan benar, wal muttabi'i li hawahu, dan orang yang beribadah berdasarkan hawa. Jadi untuk membedakan mana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hawa nafsunya, lihat dia mengikuti sunnah Nabi atau tidak. Walaupun casingnya mungkin oke, pakai korban, ya kan, pakai jubah, tapi kenapa? Bisa terbang Pak, bisa terbang dan bisa diulang-ulang dan ditayangin live, mubasyir, siaran langsung, berbicara di depan podium tapi kakinya tidak nampak di bawah, alias melayang, pakai jubah, pakai sorban, ngomong ngalor ngidul, ujung-ujungnya membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuduh orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dengan kalimat-kalimat, dengan label-label yang buruk. Dikatakan suka mengkafirkan lah. Padahal siapa yang suka mengkafirkan? Beda antara mengkafirkan secara ta'yin dengan mengkafirkan secara umum, beda. Kalau misalnya kita katakan orang yang menyembah kubur adalah kufur, adalah perbuatan yang menjerumuskan kepada kekafiran, ini secara umum. Orang yang menyembah kubur kafir, kan begitu. Orang yang meminta kepada kuburan kafir. Tapi secara ta'yin kita tunjuk per orangnya nanti dulu, kan begitu. Karena perkara mengatakan si fulan ini kafir, si fulan ini kafir, ini perkara yang bahaya. Ini haknya para ulama. Tapi kalau kita menghukumi seseorang secara umum, maka dibolehkan. Tetapi kalau mengkafirkan orang secara individu, nanti dulu. Tidak sembarangan. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sembarangan mengkafirkan orang. Makanya para ulama mengatakan
amrul takfir, amrul khatir. Perkara mengkafirkan per individu ta'yin, maka ini perkara yang berbahaya. Bisa jadi ketika dia mengkafirkan individu seseorang, bisa berbalik kepada yang menuduhnya. Makanya jangan sembarangan, kecuali orang yang berilmu, para ulama, dan telah jelas bahwasanya dia telah benar-benar melakukan perbuatan kufur, dan setelah dinasehati dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia mengajak orang lain untuk berbuat kekufuran. Kan begitu. Casingnya oke, tapi amalannya menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bisa kita jadi bedakan. Ini orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa? Hawa nafsu. Kemudian yang kedua, saudara rahimani wa ajmain, pentingnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba'us sunnah ahadu syartai qabuli amalil abdi. Mengikuti sunnah yang kedua, pentingnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi termasuk salah satu dari dua syarat diterimanya apa? Amal seorang hamba. Yang pertama syaratnya diterimanya amal apa, Pak? Ikhlas, betul. Yang kedua, ittiba'u sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah nabinya. Nah, dua hal ini nih harus berjalan beriringan. Harus berjalan beriringan bersama. Tidak boleh terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang beribadah hanya ikhlas saja tanpa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mardud, tertolak. Bisa jadi dia melakukan kebid'ahan. Atau sebaliknya, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas, alias apa? Ria, kan begitu. Ingin sedekah, ingin sholat, ingin haji, tapi ditampilkan ke halayak orang banyak. Tulis di apa, Pak? Profil, masuk. Mau sholat tahajud dulu ya, subhanallah, kan begitu. Tulis di profil atau di mana lah yang membuat orang bisa baca, di Facebook atau di Instagram atau di tempat yang lain di media sosial. Ini bisa apa? Membatalkan amal. Ini bisa membatalkan amal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalam surat apa tuh? Al-Kahfi ayat 110 ya. Ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan sholiha. Lihat syaratnya apa? Dia mengamalkan amal soleh. Kapan suatu amal dikatakan soleh? Maka para ulama menyebutkan suatu amal dikatakan soleh jika dia memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di mana siapa di antara kalian yang beramal dengan amalan yang paling ahsan. Yang paling ahsan. Apa amalan yang paling ahsan? Ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, amalan itu dikatakan paling ahsan idza akhlasahu wa aswabahu, jika yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian Abu Ali Fudail bin Iyad ditanya, "Ya Aba Ali, ma akhlasahu wa aswabahu?" Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas
dan yang paling benar, yang paling shawab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah yang paling ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling benar adalah mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah amalan itu dikatakan ahsan atau dikatakan amalan soleh jika dia ikhlas dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis arba'in kita sudah hafal ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maksudnya dalam masalah urusan agama tidak ada contohnya, maka dia mardudun, tertolak. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang muhdath, yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, belum pernah dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in, maka tertolak. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ittiba'us sunnah sababun lin najati minal halak. Mengikuti sunnah merupakan sebab selamat dari kebinasaan. Mengikuti sunnah termasuk sebab keselamatan dari kebinasaan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya perkataan Imam Malik yang paling terkenal yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, juga Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Khatib mengatakan, as-sunnatu sakinatu nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sudah hafal belum? Dihafal ini. Kalau ada dalil-dalil antum berusaha hafalin, dicatat. Ustaz nggak bisa nulis Arabnya Ustaz, nggak apa-apa, yang penting tulis Arab atau bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Anak dulu awal-awal belajar nggak bisa bahasa Arab, atau awal-awal belajar bahasa Arab, tulis aja pakai Arabnya. Nggak disambung, atau seharusnya nggak disambung, disambung, ada sin, ada toh, yang penting Arab Ustaz kan gitu. Di bawahnya dikasih keterangan bacaan Latinnya, belum bisa ya, tapi lama kelamaan disalin yang benarnya, oh seperti ini. Walaupun awal-awal belajar nulis Arab itu seperti menggambar Pak, seperti melukis ya, Masya Allah, jim disambung sama a, oh begitu caranya. Satu huruf bisa berapa menit? Awal-awal, nggak apa-apa, ditulis. Setelah ditulis, dihafalkan. Hadis yang pertama anak hafalkan hadis bid'ah. Man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bid'ah. Dikit-dikit bid'ah gitu. Subhanallah ya. Saking semangatnya SMA. Waktu SMA masih semangat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masya Allah. Mantap ya. Beda Pak antara kita yang tidak pernah ngapalin dalil sama yang sering menghafalkan dalil. Ketika kita berbicara, adu argumen dengan teman, ketika kita bukan debat ya, cari kebenaran. Bukan miro, debat kusir. Kalau debat kusir nggak bawain dalil sama sekali Pak. Yang penting yang paling uratnya yang paling nonjol, matanya paling merah, kepalanya paling kuat, kan begitu. Itu debat kusir, namanya miro. Tapi kalau kita cari kebenaran, bawain dalil, dihafalkan tuh dalil. Beda kalau antum ngomong bawain dalil dengan berbicara tanpa dalil.
dia bawa dalil, waduh gawat, ustaz kan gitu. Padahal mah baru belajar ya. Gak ada masalah belajar. Bismillah. Kita berusaha menghafalkan dalil. Antum ngaji udah lama nggak ngapalin dalil, ngajinya ngapain aja? Ngapalin Quran kagak mau, ngapalin hadis ogah, terus ngapain? Ngaji udah 5 tahun, 10 tahun kan begitu. Ditanya, coba hadis apa yang antum hafal? Nanti dulu deh, murojaah dulu. Padahal nggak hafal apa-apa, subhanallah. Antum usahakan hafal. Ustaz yang berbicara bawain dalil, dicoba dicatat. Apalagi ustaznya ngulang-ngulang tuh dalil. Setelah Al-Quran, hadis, kemudian perkataan para ulama. Di antaranya perkataan Imam Malik. Ini perkataannya terkenal banget ya, masyhur. Kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu ibaratnya seperti bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Faman raqibaha naja. Barang siapa yang menaiki bahtera tersebut, naja, dia akan selamat. Faman takallafa anha ghariqa. Barang siapa yang dia tidak naik ke kapal tersebut, maka akan tenggelam. Apalagi kita hidup di zaman fitnah, Pak. Di zaman fitnah luar biasa, orang-orang mengaku dirinya paling benar, kan begitu ya. Ustaz, apakah kita juga tidak mengaku paling benar? Loh, kalau kita emang benar bawain dalil, kenapa malu? Kenapa harus malu? Yang kita bawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bawakan bukan berdasarkan pemahaman kita, bukan berdasarkan akal-akal kita, tapi berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita hanya menukil, Pak. Kita hanya menyambung lidah, kan begitu. Tidaklah para ulama mengatakan sesuatu pasti ada salafnya. Pasti ada yang pernah mengatakan dari kalangan para ulama. Di antaranya hal ini. Imam Malik pernah mengatakan, dan tentu saja Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan sesuatu bukan tidak berdasarkan dalil. Dalilnya sangat banyak. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diperintahkan untuk menghafalnya. Orang yang suka ngafal hadis, Pak, itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di wajahnya. Cahaya di mana, Ustaz? Di dunia apa di akhirat? Ya mungkin dua-duanya. Tapi wajah saya hitam, Ustaz. Antum tinggal bawa senter disinarin gitu. Subhanallah. Hitam tapi hitamnya enggak kotor ya, hitamnya bersih. Hitamnya bersih. Tapi hitamnya kelam, Ustaz. Saya udah ngapalin ribuan hadis. Ya mungkin di akhirat. Di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha kama sami'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan sebagaimana dia dengar. Didoakan oleh Nabi SAW, wajah kita diapain, Pak? Diberikan cahaya. Naddarallahu ra'an. Semoga Allah memberikan cahaya. Bagi siapa? Sami'a maqalati, yang mendengarkan hadisku, kata Nabi SAW. Fahafidhoha, bukan cuma dengerin doang, bukan cuma rajin ngaji, nyatet, duduk, pulang, catatan, taruh di rak buku, tidur. Dihafalin, dihafalkan, berusaha dihafalkan. Ustaz, saya nggak bisa ngapal, Ustaz. Susah, belet, lama, Ustaz. Yang penting antum ada usaha ya, ada niat. Niat antum menghafalkan hadis Nabi SAW itu sudah dapat pahala. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Bukan cuma dihafalin doang, diamalin. 3 tuh, didengarkan, dihafalkan, diamalkan.
maka Allah akan memberikan cahaya di wajah orang tersebut. Di hari kiamat pun demikian, orang yang beriman akan diberikan cahaya dari anggota tubuh yang biasa dilakukan berwudu. Kemudian orang-orang munafik ketika ingin melewati sirat, mereka mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ajak kami dong, cahaya kami ada tapi redup, sedangkan cahaya kalian terang. Ini mau ngelewatin sirat pak, yang mana sirat tersebut itu lebih tajam daripada mata pedang, licin dan menggelincirkan. Bukan hanya licin tapi menggelincirkan. Kalau hadis yang menyebutkan sirat itu seperti rambut dibelah 7, itu hadisnya dhaif. Tapi banyak dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ada, tapi dhaif. Yang sahih, sirat itu lebih tajam dari mata pedang, licin dan menggelincirkan. Orang-orang munafik mengatakan, bawa dong kami ikut serta kalian melewati ini sirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara orang yang beriman dengan orang munafik dinding pemisah. Faduriba bainahum bisurin lahum babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Di balik dinding orang yang beriman ada rahmat. Di balik orang yang munafik ada azab yang pedih yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jadi ini yang keberapa? Yang ketiga. Orang yang mengikuti sunnah maka dia akan selamat. Yang keempat, ittiba'us sunnah ismatun minat tafarruqi wal ikhtilafi wad dhalali. Mengikuti sunnah dapat menjaga dari perpecahan, perselisihan dan kesesatan. 3. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjaga seseorang yang pertama dari perpecahan, dari perselisihan dan dari kesesatan. Makanya Pak, orang yang belajar hadis-hadis Nabi dengan benar, maka Allah akan jaga dia dari kesesatan. Ustadz, banyak kok lulusan fakultas hadis tapi sesat. Gimana tuh? Maka kita katakan pemahaman dia dalam memahami hadis tidak sesuai seperti yang dipahami oleh para sahabat. Artinya apa? Mereka memahami hadis Nabi sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kelompoknya, diputer-puter supaya cocok. Ilmu apa? Cocok logi. Pernah dengar nggak Pak ilmu itu Pak? Saya juga bingung nyarinya di mana itu ilmu cocok logi. Dicocok-cocokin supaya pas apa yang dia inginkan, kan begitu? Dibawain hadis Nabi, dibawain ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dicocok-cocokkan supaya pas dengan apa yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Nah ini tentu saja salah ya. Ini tentu saja batil. Ini tentu saja tidak benar. Orang yang belajar hadis Nabi SAW berdasarkan pemahaman para sahabat, maka dia yang akan selamat. Dia yang akan Allah hindarkan, Allah jaga dari kesesatan. Sebagaimana orang-orang Khawarij, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman kepala akal-akal mereka sendiri. Akhirnya dolun mudillun. Yang kata Nabi SAW, yaqra'una al-Quran wa la yujawizu antaraqihim. Mereka hafal Quran luar biasa Pak. Dari A sampai Z, Z sampai A dibolak-balik mereka bisa. Kalau antum, alhamdulillah Ustaz, juz 30. Maksudnya belum hafal, gitu. Juz 30 apa 30 juz? Juz 30 aja Ustaz. Ada yang bilang alhamdulillah Ustaz sudah selesai 30 juz. Dihafal, enggak, khataman doang. Tadarusan, kalau itu juga kalau Ramadan. Lewat doang, kan begitu. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Mau baca Al-Qur'an ya. Yang salah tidak mau baca sama sekali. Mereka orang-orang Khawarij hafal Quran luar biasa, memahami Al-Quran dengan pemahaman akal-akalan mereka sendiri. Makanya Nabi katakan,
Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu antaraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai di tenggorokan. Artinya apa? Mereka tidak sampai ke dalam hati. Mereka memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi SAW dengan pemahaman mereka sendiri. Bahkan mereka mengatakan tafsir Ibnu Katsir itu tafsiran orang kafir. Subhanallah. Tafsir Ibnu Katsir, Pak, dibilang tafsiran orang kafir. Saya dengar sendiri dengan telinga yang ada di kepala saya. Orang yang pernah taubat dari pemahaman itu. Kita pernah cerita, dia cerita, saya dengarkan selepas kajian. Dia cerita, Ustaz, tafsiran Ibnu Katsir itu dibilang oleh mereka tafsiran orang kafir. Saya tanya, terus mereka pakai tafsiran siapa? Tafsiran ustadz-ustadznya. Ustadznya dari mana? Ya dari ustadznya lagi, ustadz. Terus ustadznya lagi, wallahu alam. Bisa jadi mereka mentafsirkan sendiri. Nah ini tentu saja bahaya ya. Tentu saja ini cara beragama yang tidak benar. Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang hadisnya sudah masyhur, Nabi pernah memberikan nasihat kepada para sahabat, sampai nasihat itu membekas di dalam hati, sampai kami, kata para sahabat, berlinangan air mata. Zarifat min hal uyun, wajilat min hal qulub, yang membuat hati kami bergetar, takut. Faqala qail, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, ini seperti nasihat orang yang mau pergi jauh, orang yang mau berpisah. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Wajib dengar, wajib patuh kepada pemimpin yang sah, walaupun pemimpin itu adalah seorang budak yang hitam kelam dari Ethiopia. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang rambutnya melingkar-lingkar kayak buah anggur. Pernah ngeliat gak Pak? Orang hitam, kelam, hidungnya pesek, pendek, rambutnya melingkar-melingkar. Kalaupun itu sebagai pemimpin kalian, seorang muslim, pemimpin yang sah, as-sam'u wat ta'ah, wajib dengar, wajib patuh selama dia muslim. Tidak boleh apa? Tidak boleh memberontak. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati. Kalimat ala, alaikum bi, itu menunjukkan wajib. Itu merupakan lafaz-lafaz atau sigoh wajib. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan wajib kalian mengikuti sunnah penggantiku yang diberikan petunjuk setelahku. Ini solusi dari Nabi SAW. Ketika ada perpecahan, ketika ada perselisihan, kembalikan kemana? Ke sunnah Nabi SAW. Pasti kita mendapatkan solusinya. Ustaz, ada permasalahan yang tidak ada di dalam hadis. Contohnya apa? Sebutkan contohnya. Mungkin kita anggap tidak ada karena kita belum belajar ya. Tapi kalau kita tanya sama para ulama, sama ustaz yang ilmunya sudah Masya Allah, sudah mumpuni, tanya kepada mereka, niscaya kita akan mendapatkan solusinya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan permasalahan, pasti ada solusinya. Ada yang kita tahu, ada yang belum kita tahu. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan, diberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Caranya gimana Ustaz? Salat. Kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun fazi'a ila salat." Nabi itu kalau ada gundah gulana di dalam hatinya, bahasa kita zaman sekarang galau.
Ada yang bilang galau tingkat nasional, Ustaz. Masya Allah, tingkat nasional galau-galaunya, bukan tingkat daerah lagi tuh. Galau tingkat tinggi, Ustaz. Galau tingkat dewa, Masya Allah. Emang ada dewa sampai dia mengatakan seperti itu ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nabi SAW kalau dirundung masalah, galau, gundah gulana, fazi'a ila sholat. Sholat apa Ustaz? Sholat mutlak sunnah sudah 2 rakaat. Setelah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nggak usah kita bikin status, nggak usah kita cerita ke teman-teman. Teman-teman itu tidak bisa memberikan solusi, Pak. Curhat istilahnya ya. Nggak usah curhat di medsos, nggak usah bikin status sedang galau tingkat nasional. Masya Allah, kan begitu. Nggak usah, nggak perlu. Manusia tidak bisa memberikan solusi. Bahkan mungkin antum bisa dibully. Gayanya lagi galau, kan begitu. Bilang aja utang banyak, numpuk. Ujung-ujungnya pinjam duit, kan begitu. Malah dibully kan. Mendingan kita curhatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan minta ke manusia. Manusia itu tidak bisa memberikan solusi. Naam, iya, mereka akan memberikan saran. Apakah saran tersebut bisa merupakan solusi dari permasalahan kita? Belum tentu. Karena saran dari manusia itu terbatas. Ada kelebihan, bisa ada kekurangan, tidak pas. Tapi Allah kalau memberikan solusi pasti pas. Pasti yang terbaik. Bisa jadi yang kita anggap baik itu tidak baik buat kita. Bisa jadi yang kita anggap itu tidak baik, itu baik buat kita. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Kemudian yang kelima, di antara pentingnya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'us sunnah tariqu islahil ummah alladzi la tariqa siwahu. Mengikuti sunnah merupakan jalan perbaikan umat. Yang tidak ada jalan selain jalan tersebut. Kalau kita menginginkan umat ini menjadi baik, Pak, maka ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan para ulama, diantaranya perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kata beliau rahimahullah taala, lan yusliha akhira hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Saya ulang, lan yusliha hadhil ummah, tidak akan menjadi baik umat ini illa ma aslaha awwalaha, kecuali jika dia mengikuti sebaik-baik umat yang pertama. Siapa dia, Pak? Para sahabat. Zamannya yang paling terbaik, sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarni khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Siapa dia? Tabi'in, muridnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tabi'ut tabi'in. Kata perawi hadisnya, saya tidak tahu atau saya lupa Nabi menyebutkan 3 kali atau 4 kali. Kalau 4 kali berarti tsummal ladzina yalunahum. Yang keempat, murid-muridnya para tabi'ut tabi'in. Nah, kalau kita mau perbaikan umat ini, Pak, dimulai dari kita sendiri. Berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, belajar. Ada kajian, alhamdulillah sekarang sudah mulai dibuka lagi kajian di masjid-masjid, alhamdulillah. Ustaz, hukumnya mengikuti kajian via online gimana, Ustaz? Boleh, silakan via online ikuti. Tapi kalau ada kajian yang langsung di masjid, itu lebih utama. Mendapatkan keberkahan duduk di majelis ilmu,
bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik, itu akan menarik kita menjadi baik. Makanya orang Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Teman itu bisa menarik. Menarik kemana? Imma ilal khair, imma ilal syarr. Bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Tinggal kita cari temannya di mana. Kalau kita cari temannya di masjid, insya Allah baik. Tapi kalau kita cari temannya di diskotik, di bar, yang dapat bukan teman baik, malah teman buruk. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang keenam, yang terakhir, hikmahnya kita pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Ittiba'us sunnah sababun fibyidodi wujuhi ahliha yaumal qiyamah. Mengikuti sunnah merupakan sebab putihnya wajah pada hari kiamat. Maksudnya putihnya wajah bercahaya pada hari kiamat. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, qala Allah ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah-wajah menjadi putih dan ada wajah-wajah yang menjadi hitam. Dalam surat Ali Imran ayat 106. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ahlus sunnah humul mubiyaddatu wujuhuhum idza swaddat wujuhu ahlil bid'ah. Ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang wajah-wajahnya menjadi putih bersinar. Adapun ahli bid'ah wajah-wajah mereka menjadi hitam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tinggal kita pilih. Nanti di akhirat kita mau wajah kita putih atau hitam. Oh, saya mau putih Ustaz. Ya udah ikutin sunnah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan ahlu sunnah, Pak, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan cuma diikuti, diamalkan. Benar-benar diamalkan. Berusaha sedikit demi sedikit diamalkan. Walaupun itu sedikit, tapi dia rutin. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha, kata Nabi SAW. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah yang paling dawam, yang paling konsisten, yang paling istimror sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in qalla, walaupun sedikit. Sudah ada. Ini gimana, lanjut atau gimana? Setelah azan lanjut. Baik, kita azan dulu ya. Setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang berenang di empang zaman kita dulu ya. Ada yang mancing. Subhanallah. Imam Bukhari udah ngapalin hadis. Nama-nama perawi hadis dihafalin. Sampai ngoreksi seorang ustaz. Bayangin, kalau kita dikoreksi sama anak 10 tahun, Ustaz, salah tadi. Yang benar gimana? Gak tahu. Subhanallah ya, Imam Bukhari. Sungguhnya Abu Zubair tidak mendengar dari Imam Ibrahim. Kemudian bentak. Dari mana tahu kamu? Kata Imam Bukhari, irji ilal asal. In kana indak. Coba cek catatan kamu kalau punya. Coba cek catatannya, wahai Ustaz, kalau punya. Pada khala wa nazara fihi. Kemudian ustadznya itu pun masuk ambil catatannya. Jadi dia menyampaikan hadis dengan hafalannya. Ternyata hafalannya salah. Salah, dikoreksi sama Imam Bukhari. Pada khala wa nazara fihi, tsumma kharaja. Dia masuk, dia catatannya, kemudian keluar lagi. Faqala kaifa huwa ya gulam. Yang benar bagaimana wahai anak kecil? Oh, ditantang lagi sama gurunya ya. Yang benar gimana? Kalau Anda bilang tadi saya salah, yang benar gimana? Kemudian saya pun mengatakan, huwa Az-Zubair ibnu Adi an Ibrahim. Yang benar adalah Zubair bin Adi dari Ibrahim an-Nakhai, bukan Abu Zubair.
Fa akhadzal qalama minni, kemudian dia ambil pulpen atau pena dariku. Wa ahkama kitabahu, kemudian diganti catatannya. Catatannya dia salah. Yang benar Imam Bukhari rahimahullah taala. Faqala sadaqta, kamu benar, masyaallah. Ini ini adab seorang guru sama murid, Pak. Jadi seorang guru kalau dikoreksi sama murid jangan marah. Ustaz, tadi kayaknya hadisnya salah, Ustaz. Gimana yang benar? Saya juga nggak tahu. Saya dengar kayaknya bukan begitu, Ustaz. Waduh, repot kalau kayak gitu ya. Nyalahin orang tapi nggak tahu yang benar, ini repot. Kalau kita mau ngoreksi seseorang, pastikan dulu kita tahu yang benar itu seperti apa. Jangan langsung asal menyalahkan. Terkadang kita adabnya kurang baik ya, menyalahkan seseorang tapi kita nggak tahu yang benar seperti apa, dan kita tidak memberikan solusi. Nah ini salah. Imam Bukhari tahu yang benar dan memberikan solusi. Yang benar adalah Zubair bin Adi dari Ibrahim An-Nakhai. Selesai. Sadaqta, kamu benar. Ini diantara kisah-kisah Imam Bukhari. Belum lagi, Masya Allah luar biasa kisah-kisah Imam Bukhari yang ketika beliau masih umur 17 tahun, umur 18 tahun, umur 25 tahun, sampai beliau dewasa. Ini kisahnya antum bisa baca sendiri ya. Kalau kita uraikan panjang lebar. Adapun akidahnya Imam Bukhari adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Imam Bukhari tidak mengatakan iman itu hanya perkataan saja. Imam Bukhari mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan untuk membantah orang-orang Murji'ah. Kenapa? Karena orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu hanya perkataan saja tanpa adanya amal. Mereka mengeluarkan amal dari pengertian iman. Makanya Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan as-salatu minal iman, az-zakatu minal iman, as-shaumu minal iman, al-hajju minal iman, dan seterusnya, untuk membantah orang-orang Murji'ah. Jadi akidahnya Imam Bukhari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seterusnya dari kisah Imam Bukhari antum bisa baca di biografi para ulama yang memuat tentang biografinya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan beliau wafat tahun 256 Hijriyah ketika berumur 62 tahun rahimahullahu ta'ala. Sudah habis 12. Kuat Pak. Sampai jam selesai. Ada tanya jawab Pak? Ada, kalau ada ya. Kalau nggak ada mas. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Ini baru muqaddimah ya. Muqaddimah kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun metode yang akan kita bawakan, kita akan bacakan hadisnya secara lengkap. Ada bab, kemudian hadis lengkap beserta perawi-perawinya. Haddatsana fulan, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kemudian kita jelaskan satu persatu perawinya. Siapa si fulan ini? Namanya siapa? Dia wafatnya tahun berapa? Dan para ulama menghukumi dia itu seperti apa? Apakah dia orangnya thiqah terpercaya? Apakah dia orangnya majhul? Ataukah dia orang yang tidak dikenal? Atau bagaimana? Kita jelaskan. Setelah itu kita baca matan hadisnya, kemudian kita jelaskan secara ringkas makna hadisnya, kemudian kita akan bawakan faidah-faidah dari hadis tersebut. Insyaallah ta'ala ini metode yang akan kita gunakan dalam membaca kitab Al-Adabul Mufrad insyaallah bulan depan. Sabar ya, Masya Allah, bulan depan insyaallah ketemu lagi insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas. Mungkin tidak ada tanya jawab dahulu. Bulan depan insyaallah di antum skip, antum tulis, antum simpan. Bulan depan insyaallah kita ada sesi tanya jawab ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab, dalam keadaan berwajah putih,
dan bersinar, dan kita diberikan istiqomah di atas sunnahnya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kembali di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.